Setiap kami yang lemah mendapatkan kekuatan yang baru, yang putus asa, kami berpengharapan lagi karena Tuhan adalah masa depan kami. Tuhan memberikan pengharapan yang baru kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, semua kami yang datang pada pagi hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Kami ditolong, setiap doa-doa yang dinaikkan Tuhan mendengar dan menjawabnya. Sekarang kembali firman Tuhan diberitakan kepada setiap kami. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah dan kami mendengar. Dalam nama Yesus yang mendengar firman bersama berkata amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Silakan saudara dulu kembali. Shalom semuanya. Halo. Puji Tuhan, senang kembali ada di tengah-tengah saudara. Sampai sudah hujan, Palangkaraya belum saudara. Palangkaraya lebih pekat asapnya. Saudara, kita semua tahu bahwa kehidupan kekristenan itu selalu berbicara tentang yaitu hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan. Tuhan dengan umatnya. Jadi kekristenan itu adalah yaitu keintiman Tuhan dengan manusia, intimasi, hubungan pribadi antara Tuhan dengan manusia. Dan ini adalah keinginan dan kerinduan serta kehendak Tuhan. Ada keintiman, ada hubungan pribadi. Suatu saat Tuhan berkata kepada umatnya begini, mendekatlah kepadaku. Itu artinya Tuhan ingin dekat dengan kita. Ada hubungan yang karib antara Bapa sebagai Sang Pencipta dengan kita, anak-anak sebagai umat pilihannya. Ya, saudara. Jadi itu adalah keinginan Tuhan, kehendak Tuhan untuk kita mendekat. Di ayat lain juga berkata, mendekatlah kepada Elohim dan Dia akan mendekat kepadamu, kata firman. Pertanyaannya begini, bagaimana manusia bisa mendekat kepada Tuhan? Bagaimana manusia sanggup memiliki keintiman dengan Tuhan, sedangkan kita semua tahu Tuhan itu kudus, mulia. Manusia apa? Berdosa. Bisa gak yang kudus dan mulia mendekat dengan orang berdosa? Gak bisa. Yang berdosa pasti mati. Ya.
Dosa tidak bisa bersatu dengan kekudusan. Gelap tidak bisa mendekat kepada terang. Saudara, suatu saat saudara pernah mendengar kisah bahwa Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, jangan mendekat, karena tempat yang kau injak adalah kudus." Ketika di semak belukar, bukan? Artinya apa? Tuhan kudus. Kalau dosa manusia mendekat kepada Tuhan yang kudus, dia akan mati. Jadi bagaimana manusia yang berdosa bisa mendekat kepada Tuhan? Nggak bisa. Tapi kabar baiknya adalah bahwa ternyata hubungan yang putus karena dosa itu sudah tersambung kembali karena pengorbanan Yesus. Ya, Yesus yang telah membuka jalan dan memulihkan hubungan yang telah rusak karena dosa itu. Jadi kalau dulu Tuhan pernah berkata, "Jangan mendekat, karena kamu akan mati nanti." Itu dulu, saudara. Sekarang tidak lagi, karena hubungan yang putus, hubungan yang rusak karena dosa sudah dipulihkan karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Katakan amin. Sehingga saudara tidak lagi sekarang, tidak boleh lagi ragu untuk datang kepada Tuhan. Aku orang berdosa, bagaimana bisa mendekat kepada Elohim yang kudus? Nanti aku mati. Tidak, saudara. Karena hubungan kita dengan Bapa di surga sudah dipulihkan melalui salib Kristus. Ya, sehingga engkau tidak perlu takut lagi. Coba kita buka ayat terlebih dahulu, Roma 3 ayat 25. Lihat ini. Kristus Yesus telah ditetapkan Elohim sebagai pendamaian oleh iman dalam darahnya. Jadi yang dulu kita adalah musuh, saudara adalah musuh Elohim karena dosa-dosa manusia, sekarang sudah diperdamaikan. Dan melalui siapa perdamaian itu? Yaitu melalui Yesus Kristus, melalui pengorbanan, melalui darahnya. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi setiap kita orang-orang percaya untuk datang menghampiri Tuhan. Lagi Ibrani 10 ayat 19, sehingga saudara-saudara, oleh darah Yesus sekarang dengan penuh keberanian kita dapat masuk ke ruang Maha Kudus. Lagi yang telah dibukakannya bagi kita melalui jalan yang baru dan yang hidup, yang melintasi tabir, yaitu tubuhnya sendiri. Disebutkan bahwa jangan ragu, jangan takut untuk menghampiri Tuhan. Bahkan disebutkan ayat di atasnya tadi, dengan penuh keberanian sekarang masuklah ke ruang Maha Kudus. Ini nggak main-main, saudara. Ruang Maha Kudus itu apa sih, saudara? Kalau di kemah tabernakel ada halaman, ada ruang suci, ruang kudus. Di sana ruang Maha Kudus ada 3 halaman. Halaman, kemudian ada ruang kudus. Satu lagi, ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Tuhan, yaitu siapa? Harun dan keturunannya, yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban kepada Bapa. Itu dipilih oleh Tuhan sendiri. Dan orang yang masuk ke sana, meskipun sudah dipilih Tuhan, kalau hidupnya nggak kudus, masuk di ruang Maha Kudus, kalau dia nggak kudus, dia mati di dalam. Makanya tadi saya katakan, manusia tidak bisa mendekat kepada Tuhan karena Tuhan suci, manusia kudus. Imam Harun dan keturunannya yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi kalau keturunannya pun tidak kudus, dia mati di sana. Dan kalau mati, bagaimana caranya mengambil? Apakah banyak orang masuk ke rumah kudus, ngambil mayatnya, mati kafir nanti sudah. Ya, jadi peraturan pada saat itu, kalau orang masuk ke ruang Maha Kudus, perutnya diikat dengan tali, diulur gitu sudah. Lalu pakai jubah, bawahnya ada kerincing-kerincingnya. Jadi kalau jalan berbunyi, kerincing. Kalau sampai di sana, tetap gini-gini terus.
supaya orang mendengar, oh masih hidup ini saudara. Kalau bunyi masih hidup, begitu berhenti mati ini. Nah kalau mati, apa yang dilakukan? Ditarik itu talinya saudara. Karena nggak mungkin orang masuk di sana mati semuanya. Itu. Nah ini ayat berkata bahwa kita dengan penuh keberanian bisa masuk ke Ruang Maha Kudus. Wah, apa nggak mati nanti kita, Master? Enggak. Karena apa? Karena hubungan kita dengan Bapa sudah dipulihkan. Kita bukan lagi musuh, tetapi kita adalah orang-orang yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Katakan amin. Ya. Saudara tidak lagi dipandang sebagai orang yang berdosa, tetapi engkau adalah orang yang sudah dibenarkan melalui darah Yesus. Itu saudara. Jadi sekali lagi adalah bahwa kekristenan bukan lagi hanya sekedar agama, tetapi adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Karib, akrab, intim dengan Tuhan. Baik, seperti apa gambaran hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Tuhan inginkan, yang seperti firman Tuhan ajarkan? Yang pertama adalah hubungan yang terus-menerus. Katakan bersama saya, terus-menerus. 1, 2, 3, terus-menerus. Alkitab menggambarkan hubungan Bapa dengan kita sebagai anak-anaknya adalah hubungan yang terus-menerus dan tidak boleh padam, tidak boleh pasang surut, ya saudara. Ini yang Tuhan mau. Namun pada kenyataannya bahwa hubungan manusia dengan Tuhan itu pasang surut. Bukan Tuhan yang pasang surut, tetapi kita manusia yang seringkali pasang surut. Suatu saat kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, berdoa, melayani, ikut family blessing, ikut doa malam dan lain sebagainya. Semangat yang luar biasa, ibadah tidak cukup sekali, pagi sore ikut, kalau perlu sekolah minggu ikut, saking semangatnya. Tapi di sisi lain, males, berdoa juga jarang, apalagi melayani. Males, saudara. Ini manusia pasang surut hubungannya dengan Tuhan. Ya tuh ya. Ya saudara. Tuhan nggak mau seperti ini. Yang Tuhan mau adalah terus menerus, saudara. Dan Alkitab menggambarkan begini, yaitu bahwa hubungan manusia dengan Tuhan yang Tuhan mau adalah seperti api yang terus menyala. Ini lagi-lagi adalah ketetapan perjanjian lama. Saya cuplik hal ini karena sangat bagus sekali. Api yang menyala terus. Kembali lagi tadi tentang kemah tabernakel. Ya, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Nah, di ruang kudus ini ada persembahan korban, saudara. Ada api yang harus terus menyala. Yang dinyalakan itu adalah gambaran keintiman manusia dengan Tuhan. Kita baca ayatnya ini dalam Imamat 6 ayat yang ke-12 dan 13. Dan api yang ada di atas mezbah haruslah tetap dipelihara, menyala, tidak boleh dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus membakar kayu dan menata persembahan bakaran di atas mezbah itu, lalu membakar lemak persembahan pendamaian di atasnya. Terus haruslah api itu di atas mezbah menyala terus-menerus dan tidak boleh padam. Ini ketetapan, saudara. Jadi artinya adalah bahwa hubungan manusia dengan Tuhan haruslah terus-menerus dan tidak boleh pasang surut, apalagi padam. Tidak boleh, saudara. Ya, makanya seringkali kita mendengar bahwa hubungan manusia dengan Tuhan itu seperti nafas hidup. Pernah dengar tidak? Doa itu seperti nafas hidup. Artinya apa? Nafas itu kan terus menerus kan? Gak ada yang malas. Saudara malas bernafas gak? Gak ada yang malas bernafas, bukan? Nah, manusia pun demikian. Hubungan kita dengan Tuhan gak boleh malas. Terus menerus. Terus menerus.
ini sudah mau Desember lagi. Kenapa waktu berjalan begitu cepat lah, saudara? Ya, belum lama kita Pasca, belum lama kita Natalan tahun lalu, sekarang sudah mau Natal lagi. Ada jemaat yang pasang surut ibadahnya sehingga terkenal dengan jemaat Natal dan Paskah. Tapi saya melihat saudara adalah jemaat-jemaat yang setia, katakan amin, yang terus menerus, yang menjaga api itu terus menyala, tidak hanya ibadah tetapi berdoa, melayani, membaca firman Tuhan, mengucap syukur, memuji Tuhan meskipun suaranya elek, gak apa-apa saudara, nyanyi aja. Iya saudara, itu yang pertama. Jadi apa yang Alkitab katakan tentang hubungan manusia dengan Tuhan terus menerus. Katakan bersama saya sekali lagi, terus menerus. Yang kedua adalah gambaran hubungan manusia dengan Tuhan adalah seperti pokok dan ranting. Dicatat ya saudara, terus menerus. Yang kedua adalah pokok dan ranting. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengelolanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak, karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan saudara dan saya adalah ranting, cabang-cabangnya. Yesus pokok, kita ranting yang melekat kepada pokok itu, pokok anggur. Seperti saudara ketahui bahwa tanaman anggur itu batangnya adalah batang tunggal, dan banyak ranting-ranting yang melekat pada batang anggur itu, dan ranting ini tumbuh kalau dia melekat, dan ranting ini juga tumbuh dedaunan dan juga buah anggur asal melekat, kan gitu saudara. Namun sebaliknya, jika ranting itu lepas dari pokok, semua kita tahu pasti akan mati. Jangankan berbuah, daunnya pun layu. Ya, saudara. Karena itu tidak bisa tidak, ranting harus nempel, harus melekat kepada pokok anggur. Siapa pokok anggur itu? Yesus. Siapa ranting itu? Kita. Kalau kita mau berbuah, mau bertumbuh, mau berbuah, pastikan hidup kita adalah hidup yang nempel kepada pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di rumah saya di Malang itu banyak tanaman, saudara. Karena istri saya dulu suka tanam-tanaman begitu. Halaman di rumah, depan rumah kecil saudara, tetapi sama istri saya ditanami banyak tanaman-tanaman. Ada jeruk, ada mangga, ada kelengkeng, ada apa lagi ya, jambu, ada lagi sawo hitam. Senang sekali istri saya. Sampai sekarang masih ada tanamannya. Kemudian yang ingin saya ceritakan adalah suatu saat istri saya memotong dahan-dahan itu, ranting-ranting. Saya melihatin. Saya tanya kepada istri saya waktu itu, loh apa dipotongin semua, Mak? Ya supaya daunnya berkurang sehingga cepat berbuah katanya. Lalu yang ingin saya ceritakan kepada saudara lagi adalah ranting yang dipotong itu ternyata tidak langsung layu, masih hijau, saudara. Dipotong masih hijau.
Tetapi esok hari, karena kan belum dibuang kan, menunggu bapak tukang sampah, esok hari sudah mulai layu. 2 hari kemudian tambah layu, 3 hari kemudian dan seterusnya kering, sisa dibakar. Ini gambaran bahwa seringkali orang berkata, aku nggak nempel kok, nggak apa-apa ya Mister, masih hijau. Bisa jadi seperti anak terhilang itu, dia kan nggak nempel kepada bapaknya, pergi berfoya-foya, masih hijau nggak? Tambah hijau sepertinya, kaya kan? Jadi idola. Tapi lama-lama pasti kering dan layu. Aku kok nggak berdoa nggak apa-apa ya Mister, aku nggak ibadah nggak apa-apa itu Mister, masih hijau. Mungkin baru 1 hari. Terus-teruslah, pasti akan layu. Ya. Sebab itu sekali lagi disebutkan tadi bahwa tidak bisa tidak, kita harus nempel lagi baca ini. Tidak bisa tidak, ranting harus nempel, melekat kepada pokok anggur. Yohanes 15 ayat yang keempat, kita baca lagi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian pula kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Seperti halnya saudara datang di sini beribadah, itu adalah salah satu bukti Bapak saudara nempel kepada Tuhan. Ya, saudara akan merasa, aku perlu Engkau Tuhan, aku perlu nempel kepada Tuhan. Seperti ranting yang melekat kepada pokok, yaitu Tuhan Yesus sendirian. Dan percayalah bahwa ketika saudara nempel terus kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, engkau pasti akan berbuah. Orang yang biasa melekat kepada Tuhan, gak ibadah seminggu, ada yang kurang. Kok ada yang kurang ya? Hari ini ya, kenapa ya? Oh, lupa berdoa. Ya tidak saudara? Ya. Misalnya karena kesibukan saudara gak sempat ibadah, ada yang kurang, gak enak kalau gak ibadah. Itu adalah orang-orang yang biasa nempel. Tetapi sebaliknya, ketika engkau nggak berdoa, nggak ke gereja, nggak membaca firman, lalu nggak memuji, nggak mengucap syukur, lalu saudara tidak terasa apa-apa, jangan-jangan sudah lepas dari pokok, atau masih nempel tapi mau lepas. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara nggak ibadah, nggak berdoa, biasa saja, atau ada yang kurang kita? Ya, ini koreksi diri saudara. Jadi sekali lagi bahwa pastikan bahwa seperti pokok dan anggur, pokok dan tarang, kita ini adalah carang yang harus melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan baca ayat ini, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu ketika kamu berbuah banyak, maka kamu adalah murid-muridku. Engkau berbuah, bagaimana caranya berbuah? Tadi sudah saya katakan, tidak bisa tidak harus melekat kepada pokok. Apa buahnya? Buah karakter yang baik, buah sikap hati, tutur kata, buah apa? Engkau diberkati dan menjadi berkat. Goalnya adalah apa? Disebutkan di sini adalah Bapakku dimuliakan. Jadi buah itu artinya adalah melalui kehidupanmu, saudara, tutur katamu, sikap perilakumu, dan segala sesuatu, saudara. Tuhan Yesus dimuliakan. Oh, begini ya orang Kristen ya. Wah, luar biasa ya. Jadi berkat hidupnya. Itu, saudara. Sudah 2 poin. Apa yang firman katakan tentang berkat? Yaitu apa tadi yang pertama? Kok lupa saya? Terus menerus. Ya, terus menerus. Yang kedua adalah pokok dan ranting. Ya, dicatat ya, minggu depan ulangan maksudnya. Sekarang yang ketiga, hubungan Tuhan dengan manusia, saya mencuplik, yaitu
kisah tentang Marta dan Maria. Tentu semua kita tahu kisah tentang Marta dan Maria. Suatu saat Yesus datang ke rumah mereka. Siapa yang menyambut? Marta. Marta menyambut dengan sibuknya, lalu melayani dengan sibuknya. Maria hanya duduk dan mendengarkan Yesus. Nah, seringkali kita terjebak. Saudara mau jadi Marta atau Maria? Ya, banyak orang yang membahas begini. Jangan jadi Marta, jadilah seperti Maria saja. Makanya sampai ada lagu, seperti Maria memilih yang terbaik. Saya pada kesempatan ini tidak membahas jadi Marta atau jadi Maria. Enggak. Kalau semua jadi Maria, siapa yang lain Tuhan? Wah, ya sudah, nggak ada yang lain Tuhan, ya. Yang dimaksud di dalam kisah ini, saya katakan bahwa bukan tidak boleh saudara melayani, boleh melayani sesibuk apapun boleh, tapi jangan lupakan Maria. Artinya apa? Intim dengan Tuhan. Saudara boleh sesibuk apapun aktivitasmu, ya, tetapi jangan lupakan bahwa tetap nempel kepada pokok, karena itu yang utama. Itu saudara. Jadi manusia itu tujuan utama adalah yaitu memuliakan Tuhan tadi disebutkan. Sehingga kalau saudara melakukan banyak hal, sibuk melayani, saudara, tanpa engkau memuliakan Tuhan, melekat kepada pokok itu, mendengarkan Tuhan seperti Maria, pasti semuanya akan tidak menjadi baik. Ini yang dimaksud di sini bukanlah tidak boleh melayani. Yang Tuhan inginkan adalah keintiman, relation kita dengan Tuhan. Oke, jadi Mazmur silakan 25 ayat 14 disebutkan, Yahweh bergaul karib dengan orang yang hormat akan Dia, dan Dia memberitahukan perjanjiannya kepada mereka. Lihat, Bapa Yahweh, ya, Bapa yang kekal, itu memberitahukan jalan-jalannya, memberikan hikmat kepada kita. Kepada siapa? Yang karib dengan Dia, akrab yang karib dengan Dia. Siapa Dia? Saudara. Ya. Sebab itu ketika kita melayani, sekali lagi bukan tidak boleh kita melayani, boleh. Tetapi ketika saudara melayani, biarlah engkau sambil membangun keintiman kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Melayani tetapi sambil membangun keintiman dengan Tuhan. Saat nari misalnya, kayak penari tamborin tadi. Kayak penari tamborin. Tidak hanya nari, tetapi membangun keintiman. Bagaimana caranya? Ikut nyanyi, ikut nyembah. Itu keren. Ya, tamborin. Main musik misalnya, tidak hanya main, tetapi membangun keintiman. Bisa nggak? Bisa, sambil nyanyi, sambil nyembah. Ini saudara yang dimaksud begini. Jadi Marta, tetapi juga Maria. Oke ya saudara. Ikut nyanyi, ikut nyembah. Tapi kebanyakan begini. Semakin sibuk seseorang, dia cenderung keintimannya berkurang dengan Tuhan. Natal misalnya, sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, lupa berdoa, nggak sempat lagi pastor. Itu nggak boleh dilakukan, saudara. Jadi Marta tetap jadi Maria. Ya, saudara. Saya ini kan pindah ke kota banyak tuh saudara, setiap minggu, bahkan tengah minggu juga pindah kota. Saking sibuknya, terus terang jujur, saya seringkali kurang waktu untuk intim dengan Tuhan. Tapi saya punya kiat saya apa? Di perjalanan
entah naik pesawat kah, entah naik mobil kah, muter lagu rohani sambil ikut nyanyi. Di pesawat pasang headset, ikut nyanyi, nyembah. Tapi yang gak kenceng-kenceng saudara. Ya, seperti akhir bulan lalu saya dari Pontianak terbang ke Surabaya ke Palangka. Naik pesawat, langsung merem, pasang ini saudara, langsung putar lagu pujian. Tiba-tiba nangis. Lagunya adalah lagu yang kita nyanyikan nanti. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Terus sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terus sepanjang lagu di hati saya dengan saya sudah simpan lagu-lagu. Begitu saudara. Jadi bisa nggak intimasi dilakukan saat dalam perjalanan? Bisa. Bisa nggak hubungan pribadi dengan Tuhan saat kita nyetir mobil? Bisa. Saat naik motor? Bisa nggak? Bisa. Tapi jangan merem saudara. Ya, kalau nyetir mobil naik motor merem nabrak nanti. Jadi yang saya maksudkan adalah bangun keintiman kapanpun saudara bisa. Oke? Sekarang yang terakhir. Yang terakhir adalah hubungan pribadi dengan Tuhan digambarkan seperti Bapa dan anak. Ini luar biasa. Ayatnya di Lukas. Apa ya Pak Mas ini? Suara apa ya? Apa ya Pak Andreas? Kok ngageti? Bapak dan anak Pak. Sampai jumbul. Saudara kaget juga kan? Iya, sama. Bapak dan anak Pak. Untung pestanya nggak jatuh. Tes. Iya. Tentang Bapa dan anak. Lukas 15 ayat 22. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, segera bawa kemari jubah panjang yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya dan kenakanlah cincin pada jari tangannya serta kasut pada kakinya. Dan bawalah anak lembu tambun, sembelihlah dan mari kita makan dan bersukaria karena anakku ini telah mati tetapi hidup kembali dan ia telah hilang tetapi ia sudah ditemukan. Maka mulailah mereka bersukaria. Hubungan pribadi Tuhan dengan manusia digambarkan seperti bapa dan anak. Apa artinya? Hubungannya kekal. Ada nggak orang tua yang berkata, dulu dia mantan anakku? Nggak ada. Semarah-marahnya orang tua, dia mungkin bisa mengusir anaknya. Aku tidak lagi mengakuimu menjadi anak. Aku coret engkau dari daftar keluarga, misalnya, saudara. Ada nggak seperti itu? Katakanlah misalnya ada ya, tetapi hubungan darah tidak bisa dibatalkan. Ada DNA dari orang tua yang mengalir kepada anak. Hubungan bapak dengan anak itu terus menerus, nggak ada mantan anak, saudara. Status anak itu melekat kepada anak tersebut sampai kapanpun, saudara. Tapi masalahnya, seperti yang dikisahkan di ayat yang kita baca ini, dia anak, tetapi tidak memiliki keintiman dengan Bapa. Jangankan keintiman, tinggal dengan bapaknya juga nggak mau. Dia lebih suka tinggal dengan siapa? Babi. Kan konyol, saudara. Di rumah bapaknya banyak fasilitas, banyak pelayan yang bisa melayani dia. Ya, banyak segala sesuatu yang dia perlukan, tapi ternyata dia lebih memilih tinggal di kandang babi. Ini ironis sekali. Siapa ini, saudara? Seringkali terjadi kepada kita. Status anak tetapi tidak intim dengan Bapa,
Tapi intinya dengan babi. Aduh, saudara. Jadi lewat firman ini Tuhan mengingatkan kepada kita ini anak loh, saudara. Engkau ini adalah anak-anak Elohim yang maha tinggi, anak-anak Bapa. Melalui korban Yesus Kristus di atas kayu salib, engkau mendapatkan status anak. Nah, kalau kita adalah punya status sebagai seorang anak, sebab itu milikilah hubungan yang karib dengan Bapa di surga. Milikilah hubungan yang baik dengan Tuhanmu, dengan Elohimmu. Baca Efesus 1 ayat yang kelima. Dia telah menentukan kita sebelumnya dan mengangkat kita sebagai anak baginya melalui Yesus Kristus sesuai dengan perkenanan dan kehendaknya, untuk memuji kemuliaan anugerahnya, dan olehnya Elohim telah menerima kita di dalam putranya yang terkasih. Sang pencipta Elohim Bapa menerima saudara, menerima saya melalui Yesus Kristus. Saudara ditetapkan menjadi anak-anak Elohim yang maha tinggi. Coba bandingkan. Kalau anak ini dekat dengan Bapa, tinggal di rumah Bapa, apa yang dia dapatkan? Cincin, sepatu, jubah, apalagi lembu-lambun disembelih untuk dia berpesta. Di rumah Bapa. Di sana, di kandang babi, apa yang didapatkan? Miskin, melarat, lapar, compang-camping, bau. Pilih mana? Mau pilih mana? Tutup mata, nggak usah mikir, pilih di sini. Kan salah. Tapi ternyata sekali lagi banyak orang yang suka tinggal di sana, nggak mau intim dengan Bapa. Hari ini firman bagi kita semua. Ayo bangun keintiman dengan Tuhan, karena saudara adalah anak. Katakan bersama saya, aku anak Tuhan. 1, 3, aku anak Tuhan. Dan kalau engkau anak, firman Tuhan berkata begini, Roma 8 ayat 17, dan karena kita adalah anak, maka kita juga adalah pewaris, yaitu orang yang berhak menerima janji Elohim dan menjadi pewaris bersama Kristus. Kita pewaris kerajaan surga, itu pasti. Saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jaminannya adalah keselamatan kekal di surga. Saya seringkali mengatakan ini, yang menjamin bukan gereja, yang menjamin bukan pendeta, yang menjamin adalah Sang Pemilik surga. Siapa dia? Yesus. Engkau percaya Yesus, jaminannya adalah keselamatan sampai surga. Lagi, Galatia 4 ayat 7, demikianlah engkau bukan lagi hamba, melainkan anak, dan jika anak, maka engkau juga adalah pewaris Elohim melalui Kristus. Saya percaya kita tidak hanya mewarisi kerajaan surga, tetapi engkau juga mewarisi segala yang baik yang ada di dunia ini. Saya mewarisi semua yang baik yang ada di dunia ini, termasuk semua yang Yesus lakukan. Kita pun dapat melakukannya. Masa bisa, Pastor? Bukankah Yesus berkata begini, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan yang aku lakukan, bahkan lebih besar lagi. Bisa, saudara. Terakhir, ayat terakhir, Henok berjalan dengan Elohim. Kemudian dia tidak ada lagi karena Elohim telah mengangkatnya. Kita semua tahu tentang Henok. Henok bergaul karib dengan Tuhan dan dia diangkat. Saya meyakini dan percaya, dengar baik-baik, orang yang karib dengan Tuhan, dia akan diangkat oleh Tuhan. Diangkat dalam arti apa? Naik. Keluargamu jadi baik, ekonomimu naik, kesehatanmu naik, semua akan menjadi baik. Ayo tangkap ini dalam nama Yesus. Bukankah salib itu positif? Salib itu positif. Yakini bahwa segala yang terjadi dalam hidup saudara adalah hal yang positif. Semua ditambah-tambahkan segala yang baik. Katakan amin. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan pasti diangkat di dalam kemuliaan, diangkat di dalam kemenangan,
alami mujizat, alami pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya baca, orang yang memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, dia akan diangkat dalam kemuliaan, kemenangan, mujizat, serta pertolongan Tuhan. Siapa orang-orang yang karib? Yaitu saudara dan saya. Terakhir, ketika hubunganmu dengan Tuhan itu baik, konsekuensinya apa? Ketika hubunganmu dengan Tuhan baik, otomatis hubunganmu dengan sesama juga pasti baik. Setuju nggak kira-kira yang saya katakan ini? Ketika hubunganmu dengan Tuhan baik, hubunganmu dengan sesama pasti baik. Karena apa, saudara? Kan nempel kan tadi, nempel kepada pokok anggur. Siapa pokok anggur? Yesus. Yesus baik kan? Baik. Sehingga ketika kita nempel kepada Dia, buahnya itu adalah segala yang baik. Saudara mengampuni, mengasihi, bermurah hati, nggak ada kebencian, nggak ada amarah, selalu berpikir positif. Karena apa? Saudara nempel kepada kebenaran itu. Sehingga bisa saya katakan, ketika hubunganmu dengan pokok anggur itu baik, hubunganmu dengan sesama pasti baik. Gak ada kebencian lagi, gak ada kemarahan, gak ada irian. Ya, itu yang ingin Tuhan sampaikan. 3 poin. Berapa poin tadi ya? Yang Tuhan sampaikan, tolong dibuka satu persatu. Yang pertama tadi adalah gambaran hubungan manusia dengan Tuhan itu adalah terus-menerus. Yang kedua, seperti pokok dan ranting yang harus nempel. Yang ketiga, Marta dan Maria sesibuk apapun tetap menjadi Maria. Yang keempat adalah Bapa dan Anak. Itu pun terus-menerus melekat kepada Bapa. Di sana ada banyak berkat, mujizat, pertolongan. Tuhan Yesus berkati. Nah, kita bangkit berdiri dan naikkan pujian serta masuk dalam perjamuan kudus. Hari ini ada pengurapan minyak juga. Saudara mau didoakan melalui minyak urapan, saudara bisa maju ke depan. Kau setia.
sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Saudara sendiri katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Haleluya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Sekali lagi jemaat saja berkata, sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat kami disertai Tuhan. Penyertaanmu sempurna. Kami mau melekat terus kepadamu Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sudah bisa siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Di roti itu ada ayat-ayat yang saudara bisa baca. Kita membaca